Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasnami Syara Saukik dari kelas akuntansi B. Kali ini kita akan membuat tata cara pembuatan buku besar, dimana yang pertama-tama itu kita masuk dulu ke dalam file jurnal umum yang telah kita buat minggu lalu. Lalu di sheet ketiga itu kita isi dengan buku besar Aktiva atau singkat saja AKT. Nama perusahaannya bisa kita copy dari jurnal umum yang sebelumnya. Lalu copy dari tabel seperti tanggal sampai kredit itu juga kita bisa copy pada jurnal umum. Lalu mengatur kolomnya sesuai kebutuhan agar bisa terlihat rapi. Lalu di sini nama akunnya itu kita isi dengan kas. Dimana nomor rekeningnya itu 111. Pertama-tama kursornya itu kita arahkan dulu ke kolom tanggal, lalu mengklik data yang ada di layar, lalu klik filter, advance, lalu klik copy to another location, di mana list ranknya itu kita isi dengan cara masuk kepada sheet jurnal umum, lalu blok dari tanggal sampai kredit, lalu blok lagi sampai ke bawah pada tanggal 31 sebelum jumlah. Lalu kriteria range-nya kita isi dengan nomor rekening dan nomornya. Lalu copy to kita isi atau blok dari tanggal sampai kredit, lalu tekan OK. Maka muncullah semua transaksi yang berhubungan dengan kas pada jurnal umum. Tapi tidak sampai di situ saja. Kita lalu menjumlahkan seluruh jumlah yang ada di debit dan kredit dengan cara memakai rumus sum, yaitu klik sama dengan sum, buka kurung, blok dari tanggal pertama sampai terakhir yang ada di kolom debit, lalu tutup kurung. Bisa kita copy dengan cara memunculkan tanda tambah pada ujung dari jumlah kolom debit, lalu menariknya ke kanan, maka akan muncul juga jumlah dari kolom kredit. Kita kasih di sini jumlah, lalu saldo, dimana kita lihat di kolom debit atau kreditkah yang paling besar. Lalu kita terlihat jelas bahwa dalam akun kas ini kolom debit yang paling besar, maka kita klik sama dengan blok yang paling besar, yaitu pada kolom debit, lalu tanda kurang, baru blok lagi pada kolom kredit, maka akan muncul
saldo yang sebenarnya pada kas. Kita bisa tambahkan garis dengan cara membloknya. Lalu kita dapat membolnya jumlah dan saldo itu agar bisa terlihat kita dapat membuatnya lagi dengan cara berulang pada akun piutang. Yaitu dengan menulis akun piutang usaha, lalu mengcopy kod tabel agar tidak terlalu repot. Kita sini tulis norek. Piutang usaha itu bernomor rekening 112. Kita isi dengan kita klik tanggal, lalu masuk ke data, filter, klik advance, list seringnya kita isi dengan masuk ke sheet jurnal umum, lalu membloknya dari tanggal sampai kredit, lalu memblok lagi ke bawah sampai pada tanggal transaksi terakhir. Kriteria range-nya kita isi dengan nomor rekening 112, lalu copy itu kita blok dari tanggal sampai kredit, lalu oke. Maka muncullah di mana transaksi piutang itu hanya dilakukan 2 kali. Kita memakai rumus sum lagi untuk mengetahui jumlah dari debit dan kredit. Kita dapat juga membuat garis itu dengan cara membloknya, lalu klik kanan, masuk ke format cell, pilih border, pilih garis yang kita inginkan, lalu bentuk garis tersebut.
kita dapat mengambil hasilnya itu dengan sama dengan, lalu klik jumlah yang paling besar, lalu klik tanda kurang, lalu klik lagi pada jumlah yang kecil. Oke. Akun yang ketiga itu ada sewa dibayar di muka. Dengan nomor rekening 113. Kita lakukan seperti yang tadi, yaitu masuk ke data pada layar, filter, advance, copy to another location, list rank-nya itu kita blok yang ada di jurnal umum. Lalu kriteria range-nya kita blok nomor rekening, copy to-nya kita blok tabel, lalu oke. Maka sewa dibayar di muka itu hanya dilakukan satu kali dengan jumlah 10 juta. Dengan bersaldo 10 juta. Akun yang keempat yaitu persediaan bahan percetakan. Dengan bernomor rekening 114. Kita lakukan cara berulang seperti yang tadi, yaitu filter, advance, copy to another location, list rank-nya lalu isi kriteria range-nya dengan nomor rekening, lalu copy to, kita akan taruhnya di mana, maka blok tanggal sampai kredit pada tabel yang ingin kita akan buat, lalu oke. Maka setelah muncul, lalu kita lakukan penjumlahan dari saldo persediaan dengan cara sama dengan zoom, buka kurung, bloknya
lalu tutup kurung, maka akan muncul saldo persediaan itu sebesar 7 juta. Akun yang kelima yaitu perlengkapan. Dengan nomor rekening satu satu lima Akun yang keenam yaitu peralatan. Dengan nomor rekening 121. Pembelian peralatan terjadi hanya satu kali.
Akun yang keenam itu akumulasi penyusutan peralatan. Dengan bernomor rekening 122. Ternyata akumulasi penyusutan peralatan itu tidak terjadi pada periode Januari 2011. Maka kita berlanjut pada sheet selanjutnya, yaitu mengisinya dengan buku besar kewajiban dengan menyingkatnya dengan KWJ. Mengcopy nama perusahaan, lalu mengcopy lagi pada tabel, di mana akun pada kewajiban itu ada utang usaha yang bernomor rekening 211. Kita melakukan dengan cara yang seperti tadi, yaitu filter, advance, copy to another location, list ranknya diisi dengan jurnal umum, lalu kriteria range-nya diisi dengan nomor rekening, lalu copy to memblok tanggal sampai kredit karena tabel tersebut yang ingin diisi. Oke. Lalu muncullah saldonya. Akun yang selanjutnya pada kewajiban yaitu pendapatan diterima di muka. Dengan bernomor rekening 212.
maka saldonya yaitu, karena kewajiban saldo normalnya itu ada di kredit, maka kita pakai rumus kita jumlahkan terlebih dahulu dengan pakai rumus sum. Lalu mencari saldonya, sama dengan pada kolom kredit itu sama dengan, lalu blok jumlah kredit, lalu kurang pada kolom debit. Jadi pendapatan diterima di muka itu sudah bersaldo 0. Sheet yang ketiga, sheet selanjutnya kita isi dengan buku besar modal. Yaitu akun modal yang bernomor rekening 311. Maka saldo dari modal itu senilai 80 juta. Sheet selanjutnya kita isi dengan nama penghasilan. Di mana penghasilan itu ada dua. Jadi yang pertama itu
penghasilan jasa percetakan yang bernomor rekening 411. Kita langsung mencari saldonya karena di kolom debit itu sudah jelas bahwa dia kosong, lalu di kolom kredit itu terisi, jadi kita dapat menggunakan rumus sum. Akun yang kedua dalam akun penghasilan yaitu penghasilan jasa lain. Di mana penghasilan jasa lain itu bernomor rekening 412. Kita langsung saja mencari saldonya karena hanya tampil di kolom kredit, maka kita memakai rumus sum. Sheet yang selanjutnya itu kita dapat membuat
dengan nama beban. Di mana akun beban yang pertama itu beban iklan yang nomor rekeningnya 511. Kita langsung saja mencari saldonya, karena yang terisi hanya di kolom debit, maka kita memakai rumus sum. Akun yang kedua yaitu beban gaji. Yang bernomor rekening 512. Akun yang ketiga berisi beban pemeliharaan peralatan. Yang nomor rekeningnya
513. Akun yang keempat itu beban penyusutan peralatan. Yang nomor rekeningnya 514. Berarti kalau tidak muncul, berarti beban penyusutan peralatan itu tidak masuk ke dalam transaksi pada jurnal umum. Akun yang selanjutnya yaitu beban listrik. Yang bernomor akun 515. Maka saldonya itu bernilai 300. Beban yang selanjutnya yaitu beban telepon.
dengan nomor rekening 516. Beban yang terakhir yaitu beban iuran sampah. Dengan nomor rekening 517. Baiklah, itulah tadi cara pembuatan buku besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.